Shalom, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan kembali juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah nonton, like, komen, bahkan juga subscribe channel YouTube saya. Nah, saudara-saudari, video kali ini merupakan video terakhir yang membahas tentang administrasi gereja baru dan seluruh dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru, di mana dari video sebelumnya telah saya jelaskan akan dimensi-dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru. Nah, di sini di video terakhir kali ini saya akan menjelaskan semua dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru. Yang pertama yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin, di mana yang menjelaskan bahwa seluruh praktik pengelolaan gereja itu semua didasarkan pada nilai atau prinsip dari Alkitab itu sendiri. Dijelaskan dengan kerangka pikir teologi dan yang kemudian diimplementasikan berdasarkan pendekatan keilmuan multidimensional yang relevan. Nah, dalam administrasi gereja baru, Yesus Kristus berdiri sebagai kepala gereja, di mana misi gereja Yesus Kristus adalah menolong semua orang yang datang kepadanya. Nah, untuk memenuhi misi ini, kemudian gereja diorganisasi sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Teologi administrasi gereja. Dalam administrasi gereja, teologi tidak dapat kita pisahkan. Teologi tidak dapat kita pisahkan dari administrasi gereja. Administrasi gereja adalah pertanggungjawaban pemimpin gereja dalam menyediakan wadah yang tepat di mana inkarnasi firman Tuhan menjadi kenyataan. Fungsinya adalah menentukan dan menetapkan apa tujuan misi gereja. Tidak pernah berdiri sendiri dan harus disertai dengan teologi. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa administrasi tidak dapat berdiri sendiri, harus disertai dengan teologi. Teologi dan tentang panggilan dan keberadaan gereja adalah dasar-dasar utama dari administrasi gereja. Administrasi gereja paling tidak harus dibangun atas dasar teologi yang kemudian dikembangkan dalam dua pengertian yang benar tentang hakikat gereja. Yaitu yang pertama, gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang dipilih Allah. Dan yang kedua adalah gereja sebagai tubuh Kristus, di mana kehadiran Kristus yang benar-benar hidup dan yang konkret. Dengan demikian, sangat jelas bagi kita bahwa administrasi gereja sebenarnya tidak seperti apa yang dicontohkan atau tidak seperti apa yang kita ketahui selama ini. Administrasi yang hanya sebatas surat menyurat, rapat-rapat, ataupun organisasi pada umumnya saja, tetapi administrasi gereja adalah ekspresi diri seluruh pertanggungjawaban pemimpin gereja dalam hidup pelayanannya. Oleh sebab itu, cara pelaksananya pun tergantung dari tiap individu pemimpin itu sendiri, bergantung pada bagaimana menafsirkan firman Tuhan, bagaimana ia melihat kebutuhan yang ada dalam gerejanya, bagaimana pemimpin itu melihat dan menyeleksi hal-hal yang mendesak dan dapat diberhentikan. Kemudian bagaimana strategi dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, di mana melengkapi gereja dalam memenuhi tugas panggilannya. Nah, di dalam dimensi yang pertama ini, Alkitab memang
tidak secara terang-terangan memberikan resep ataupun prinsip-prinsip bagaimana administrasi gereja harus dilakukan. Namun Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan utama bagi setiap pemimpin gereja dalam administrasi gereja. Administrasi gereja adalah pertanggungjawaban dari pemimpin-pemimpin gereja atas seluruh kehidupan pelayanan gereja. Nah, administrasi gereja juga bersangkut paut dengan iman dari pribadi-pribadi pemimpin itu sendiri. Situasi dan kondisi jemaat itu misi gereja dan sejarah gereja yang akan dicapai oleh para setiap pemimpin gereja, di mana ada kerjasama antara pemimpin gereja dan anggota-anggotanya. Dalam administrasi gereja baru, Allah sebagai administrator agung, di mana Allah sebagai penunjuk dan penuntun jalan bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, dalam administrasi gereja baru, Yesus sebagai gereja. Pertanyaannya, mengapa sehingga demikian? Yesus peletak batu fondasi gerejanya. Yesus sebagai pendiri atau dasar, dan dasar yang kuat ialah menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar gereja. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai roh pembaharu. Gereja dihidupi oleh Roh-Nya Allah yang kemudian membentuk akan setiap umat, membentuk setiap orang percaya yang mau datang kepada Allah. Yang berikut ialah kebijakan gereja. Ketika kita berbicara tentang kebijakan, terkadang yang ada dalam pikiran kita ialah kebijakan yang ada dalam lingkup pemerintahan, lingkup perusahaan, lingkup organisasi, ataupun sektor swasta dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam administrasi gereja baru yang perlu kita ketahui bahwa kebijakan juga ada dalam lingkup gereja, di mana yang dikenal dengan kebijakan gereja. Dalam administrasi gereja baru, kebijakan gereja sangatlah penting, di mana kebijakan gereja sangat membantu dalam penata layanan dalam lingkup gereja. Kebijakan gereja disesuaikan dengan konteks masa kini, serta yang berlandaskan pada nilai Alkitab, seperti penjelasan di awal tadi bahwa semua praktik pengelolaan gereja, penata layanan gereja itu didasarkan, dibangun, berlandaskan pada prinsip dan nilai Alkitab. Administrasi gereja baru juga dibangun berlandaskan kebijakan gereja. Artinya bahwa tindakan dari kebijakan yang diambil yang kemudian sangat membantu aktivitas gereja. Nah, proses penyelenggaraan ini harus sistematis dan tentunya harus teratur dengan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Dan tentunya itu adalah tujuan bersama. Kebijakan gereja adalah sebagai alternatif bagaimana gereja melihat dan memahami apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Jadi tidak serta-merta semua dimasukkan, tetapi bagaimana gereja melihat apa sih yang dibutuhkan jemaatnya. Sebuah kebijakan gereja memiliki produk-produk output, di antaranya yang pertama ada teologi, dan yang kedua regulasi gereja, yang ketiga program kerja, program gereja, dan yang keempat diskresi. Nah, rancangan bangunan kebijakan gereja, paradigma Alkitab, teologi, dan doktrin. Kebijakan gereja ialah realitas kehidupan jemaat yang perlu diperhatikan. Kebijakan merupakan proses atau tolak ukur yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, ataupun cara bertindak.
Nah, istilah inilah yang kemudian sering dipakai dalam proses pengambilan ataupun pembuatan keputusan-keputusan penting suatu organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif sebagai prioritas program dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dalam administrasi gereja pun ada kebijakan gereja, bukan saja di perusahaan seperti di awal yang tadi saya katakan, tetapi ada juga dalam gereja yang tentunya sangat membantu penata layanan gereja. Yang berikut ialah manajemen dan kepemimpinan gereja. Manajemen adalah suatu tindakan menangani, mengontrol, dan mengarahkan sesuatu pekerjaan melalui atau bekerja sama dengan orang lain di dalam suatu lembaga ataupun suatu perusahaan. Manajemen adalah bagian dari suatu lembaga yang tidak mempunyai fungsi dalam dirinya sendiri, bahkan tidak mempunyai eksistensi dalam dirinya, sehingga manajemen tidak dapat dipisahkan dari suatu lembaga tersebut. Manajemen adalah ilmu dan seni dari suatu proses usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinasikan, dan pengendalian kegiatan, penggunaan sumber daya, serta benda dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, dalam gereja sangat penting adanya manajemen gereja. Manajemen dan pelayanan gerejawi adalah fungsi yang berbeda satu dengan yang lain. Gereja adalah organisme yang tidak dapat dilayani dengan menggunakan teknik-teknik manajemen sekuler. Manajemen adalah salah satu aspek pelayanan dalam pengertian bahwa manajemen bersifat sekunder dibandingkan dengan bidang-bidang pelayanan yang sekedar administrasi minimal untuk mendukung kelancaran pelayanan. Manajemen adalah sarana pelayanan sehingga fungsi dan tekniknya dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan. Tidak ada perbedaan esensial antara fungsi dan teknik manajemen yang dipakai di dalam dan di luar gereja. Yang berbeda adalah pribadi yang melakukan dan tujuannya. Kepemimpinan atau leadership adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun, membimbing seseorang atau kelompok dan mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, pada dasarnya manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Nah, dalam administrasi gereja baru, terkhusus dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja berjalan dengan baik demi untuk kemuliaan Tuhan dan juga kebahagiaan jemaatnya. Dasar teologi kepemimpinan Kristen selalu dihubungkan dengan pemanggilan dan pemilihan Allah. Bahkan dalam seluruh Alkitab, sebagian besar perjumpaan ilahi selalu dihubungkan secara langsung dengan panggilan Allah. Seperti yang di awal bahwa semua pengelolaan gereja tidak terlepas dari Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, inti kepemimpinan yang efektif adalah pengaruhnya terhadap bawahan. Pengaruh seorang pemimpin terhadap pengikutnya. Jika bawahan penuh komitmen, mereka bergairah melaksanakan permintaan pemimpin dan akan berusaha semaksimal mungkin. Bawahan dengan komitmen akan menerima saran dari pemimpin dan mengeluarkan usaha
yang cukup untuk mencapai tujuan yang ada. Nah, dalam konteks gereja sebagai lembaga keagamaan yang ada dalam tradisi Kristen dengan implikasinya terhadap kepemimpinan seperti yang telah ditawarkan oleh Paulus kepada jemaat dalam Galatia pasal 3 ayat 27 hingga yang ke-28. Nah, dalam administrasi gereja baru, manajer atau pemimpin yang efektif adalah mereka yang mengerti kekuasaan serta penggunaannya, dapat membawakan dan menghindari pertentangan dalam organisasi. Maka kekuasaan pemimpin mampu menunjukkan dimensi-dimensi kekuasaan personal, yakni keterampilan organisasional yang diperlukan, mampu ketegasan personal yang diperlukan, dan keterlibatan komitmen ketika mereka mengusahakan keseimbangan antara ketegasan personal. Dengan penggunaan kepemimpinan yang benar, kekuasaan dapat merupakan tombol untuk menyalakan performa baik bagi bawahan. Tetapi jika disalahgunakan, kekuasaan dapat menghancurkan keutuhan eksistensi gereja. Sangat bergantung kepada ketaatan para pemimpin gereja mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan kuasa pribadi ataupun kekuatan pribadi. Pemimpin yang tampil sebagai pelayan dan gembala akan membawa gereja sadar kembali akan pimpinan Roh Kudus yang mempersatukan dan yang mempersekutukan. Selanjutnya adalah budaya organisasi gereja. Budaya organisasi gereja adalah perupaan pikiran atau ide yang mewujud dalam kerangka pikir atau rasa teologi, doktrin, dan termanifestasikan dalam sikap ataupun tindakan jemaat. Nah, secara sederhana, budaya organisasi bisa diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok di dalam usaha tertentu. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa budaya ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memotivasi dan juga meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi, di mana baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain itu, budaya organisasi juga dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Tanpa diterapkannya budaya organisasi, maka performa setiap anggota yang ada dalamnya tidak dapat atau tidak bisa dilakukan secara maksimal. Untuk itu, budaya organisasi memiliki peranan penting dalam setiap organisasi, khususnya dalam lingkup gereja. Dalam administrasi gereja baru, ada 5 aspek dimensi yang ada dalam organisasi gereja, yaitu yang pertama, aspek roh sebagai keutamaan dalam menata kehidupan bergereja. Yang kedua, aspek pembagian kuasa. Aspek pembagian kuasa, bukan kekuasaan, untuk mengerjakan sesuatu oleh roh. Yang ketiga, ada aspek fungsi sistemik atau tak terpisahkan sebagaimana maksud pemberian Allah. Kita dapat lihat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-18. Yang keempat, yaitu aspek ketergantungan satu dengan yang lain. Itu kita dapat lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 21 dan ayat yang ke-26. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu aspek penetapan otoritas posisi atau jabatan dan fungsi yang melekat. Budaya merupakan pola hidup menyeluruh dan kompleks dan yang khas yang dimanifestasikan melalui gagasan, sikap, kebiasaan, dan dasar keyakinan dalam kelompok tertentu. Sedangkan budaya organisasi terbentuk melalui sikap, keyakinan, visi, nilai-nilai, kebiasaan, dan ritual organisasi yang dianut anggota dalam sebuah organisasi. Sebagaimana organisasi yang mempunyai budaya tersendiri yang berlaku dalam organisasi tersebut, gereja pun mempunyai budaya tersendiri. Bahkan dalam lingkup sinodal
yang sama, gereja yang satu memiliki budaya yang berbeda dengan gereja yang lain. Masing-masing gereja mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, mau tidak mau kita harus bersentuhan dengan berbagai budaya yang ada. Terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan perubahan. Dalam melaksanakan misi kerajaan Allah di dunia ini, kita perlu untuk menguji akan setiap budaya yang ada di sekeliling kita. Apakah budaya tersebut memuliakan Allah sebagai pencipta dan Tuhan, atau justru sebaliknya? Ketika kita menyadari budaya yang tidak selaras dengan firman Tuhan, kita sering takut untuk melakukan perubahan, di mana kita tahu bersama bahwa budaya tersebut merupakan warisan pendahulu kita. Nah, di sini dalam administrasi gereja baru, sebelum melakukan pembaharuan budaya gereja, terlebih dahulu kita harus memahami misi gereja. Gunanya gereja adalah untuk melaksanakan tugas dan panggilan pengutusan Kristus, bukan mempertahankan sebuah tradisi atau kebiasaan gereja yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Melalui budaya gereja, kita dapat menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Dengan budaya gereja, kita dapat menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Jangan sampai. Shalom, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan kembali juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah nonton, like, komen, bahkan juga subscribe channel YouTube saya. Nah, saudara-saudari, video kali ini merupakan video terakhir yang membahas tentang administrasi gereja baru dan seluruh dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru, di mana dari video sebelumnya telah saya jelaskan akan dimensi-dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru. Nah, di sini di video terakhir kali ini saya akan menjelaskan semua dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru. Yang pertama yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin, di mana yang menjelaskan bahwa seluruh praktik pengelolaan gereja itu semua didasarkan pada nilai atau prinsip dari Alkitab itu sendiri. Dijelaskan dengan kerangka pikir teologi dan yang kemudian diimplementasikan berdasarkan pendekatan keilmuan multidimensional yang relevan. Nah, dalam administrasi gereja baru, Yesus Kristus berdiri sebagai kepala gereja, di mana misi gereja Yesus Kristus adalah menolong semua orang yang datang kepadanya. Nah, untuk memenuhi misi ini, kemudian gereja diorganisasi sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Teologi administrasi gereja. Dalam administrasi gereja, teologi tidak dapat kita pisahkan. Teologi tidak dapat kita pisahkan dari administrasi gereja. Administrasi gereja adalah pertanggungjawaban pemimpin gereja dalam menyediakan wadah yang tepat di mana inkarnasi firman Tuhan menjadi kenyataan. Fungsinya adalah menentukan dan menetapkan apa tujuan misi gereja. Tidak pernah berdiri sendiri dan harus disertai dengan teologi. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa administrasi tidak dapat berdiri sendiri, harus disertai dengan teologi. Teologi dan tentang panggilan dan keberadaan gereja adalah dasar-dasar utama dari administrasi gereja. Administrasi gereja paling tidak harus dibangun atas dasar teologi yang kemudian dikembangkan dalam dua pengertian yang benar tentang hakikat gereja,
Yaitu yang pertama, gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang dipilih Allah. Dan yang kedua adalah gereja sebagai tubuh Kristus, di mana kehadiran Kristus yang benar-benar hidup dan yang konkret. Dengan demikian, sangat jelas bagi kita bahwa administrasi gereja sebenarnya tidak seperti apa yang dicontohkan atau tidak seperti apa yang kita ketahui selama ini. Administrasi yang hanya sebatas surat menyurat, rapat-rapat, ataupun organisasi pada umumnya saja, tetapi administrasi gereja adalah ekspresi diri seluruh pertanggungjawaban pemimpin gereja dalam hidup pelayanannya. Oleh sebab itu, cara pelaksananya pun tergantung dari tiap individu pemimpin itu sendiri, bergantung pada bagaimana menafsirkan firman Tuhan, bagaimana ia melihat kebutuhan yang ada dalam gerejanya, bagaimana pemimpin itu melihat dan menyeleksi hal-hal yang mendesak dan dapat diberhentikan. Kemudian bagaimana strategi dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, di mana melengkapi gereja dalam memenuhi tugas panggilannya. Nah, di dalam dimensi yang pertama ini, Alkitab memang tidak secara terang-terangan memberikan resep ataupun prinsip-prinsip bagaimana administrasi gereja harus dilakukan. Namun, Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan utama bagi setiap pemimpin gereja dalam administrasi gereja. Administrasi gereja adalah pertanggungjawaban dari pemimpin gereja atas seluruh kehidupan pelayanan gereja. Nah, administrasi gereja juga bersangkut paut dengan iman dari pribadi-pribadi pemimpin itu sendiri. Situasi dan kondisi jemaat itu misi gereja dan sejarah gereja yang akan dicapai oleh para setiap pemimpin gereja, di mana ada kerjasama antara pemimpin gereja dan anggota-anggotanya. Dalam administrasi gereja baru, Allah sebagai administrator agung, di mana Allah sebagai penunjuk dan penuntun jalan bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, dalam administrasi gereja baru, Yesus sebagai gereja. Pertanyaannya, mengapa sehingga demikian? Yesus peletak batu fondasi gerejanya. Yesus sebagai pendiri atau dasar, dan dasar yang kuat ialah menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar gereja. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai roh pembaharu. Gereja dihidupi oleh Roh-Nya Allah yang kemudian membentuk akan setiap umat, membentuk setiap orang percaya yang mau datang kepada Allah. Yang berikut ialah kebijakan gereja. Ketika kita berbicara tentang kebijakan, terkadang yang ada dalam pikiran kita ialah kebijakan yang ada dalam lingkup pemerintahan, lingkup perusahaan, lingkup organisasi, ataupun sektor swasta dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam administrasi gereja baru yang perlu kita ketahui bahwa kebijakan juga ada dalam lingkup gereja, di mana yang dikenal dengan kebijakan gereja. Dalam administrasi gereja baru, kebijakan gereja sangatlah penting, di mana kebijakan gereja sangat membantu dalam penata layanan dalam lingkup gereja. Kebijakan gereja disesuaikan dengan konteks masa kini, serta yang berlandaskan pada nilai Alkitab, seperti penjelasan di awal tadi bahwa semua praktik pengelolaan gereja, penata layanan gereja itu didasarkan, dibangun, berlandaskan pada prinsip dan nilai Alkitab. Administrasi gereja baru juga dibangun berlandaskan kebijakan gereja. Artinya bahwa tindakan dari kebijakan yang diambil yang kemudian sangat membantu aktivitas gereja. Nah, proses penyelenggaraan ini
harus sistematis dan tentunya harus teratur dengan baik. Baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Dan tentunya itu adalah tujuan bersama. Kebijakan gereja adalah sebagai alternatif bagaimana gereja melihat dan memahami apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Jadi tidak serta-merta semua dimasukkan, tetapi bagaimana gereja melihat apa sih yang dibutuhkan jemaatnya. Sebuah kebijakan gereja memiliki produk-produk output, di antaranya yang pertama ada teologi, dan yang kedua regulasi gereja, yang ketiga program gereja, dan yang keempat diskresi. Nah, rancangan bangunan kebijakan gereja, paradigma Alkitab, teologi, dan doktrin. Kebijakan gereja ialah realitas kehidupan jemaat yang perlu diperhatikan. Kebijakan merupakan proses atau tolak ukur yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, ataupun cara bertindak. Nah, istilah inilah yang kemudian sering dipakai dalam proses pengambilan ataupun pembuatan keputusan-keputusan penting suatu organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif sebagai prioritas program dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dalam administrasi gereja pun ada kebijakan gereja, bukan saja di perusahaan seperti di awal yang tadi saya katakan, tetapi ada juga dalam gereja yang tentunya sangat membantu penata layanan gereja. Yang berikut ialah manajemen dan kepemimpinan gereja. Manajemen adalah suatu tindakan menangani, mengontrol, dan mengarahkan sesuatu pekerjaan melalui atau bekerja sama dengan orang lain di dalam suatu lembaga ataupun suatu perusahaan. Manajemen adalah bagian dari suatu lembaga yang tidak mempunyai fungsi dalam dirinya sendiri, bahkan tidak mempunyai eksistensi dalam dirinya, sehingga manajemen tidak dapat dipisahkan dari suatu lembaga tersebut. Manajemen adalah ilmu dan seni dari suatu proses usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinasikan, dan pengendalian kegiatan, penggunaan sumber daya, serta benda dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, dalam gereja sangat penting adanya manajemen gereja. Manajemen dan pelayanan gerejawi adalah fungsi yang berbeda satu dengan yang lain. Gereja adalah organisme yang tidak dapat dilayani dengan menggunakan teknik-teknik manajemen sekuler. Manajemen adalah salah satu aspek pelayanan dalam pengertian bahwa manajemen bersifat sekunder dibandingkan dengan bidang-bidang pelayanan yang sekedar administrasi minimal untuk mendukung kelancaran pelayanan. Manajemen adalah sarana pelayanan sehingga fungsi dan tekniknya dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan. Tidak ada perbedaan esensial antara fungsi dan teknik manajemen yang dipakai di dalam dan di luar gereja. Yang berbeda adalah pribadi yang melakukan dan tujuannya. Kepemimpinan atau leadership adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun, membimbing seseorang atau kelompok, dan mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, pada dasarnya,
Manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Nah, dalam administrasi gereja baru, terkhusus dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja berjalan dengan baik demi untuk kemuliaan Tuhan dan juga kebahagiaan jemaatnya. Dasar teologi kepemimpinan Kristen selalu dihubungkan dengan pemanggilan dan pemilihan Allah. Bahkan dalam seluruh Alkitab, sebagian besar perjumpaan ilahi selalu dihubungkan secara langsung dengan panggilan Allah. Seperti yang di awal bahwa semua pengelolaan gereja tidak terlepas dari Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, inti kepemimpinan yang efektif adalah pengaruhnya terhadap bawahan. Pengaruh seorang pemimpin terhadap pengikutnya. Jika bawahan penuh komitmen, mereka bergairah melaksanakan permintaan pemimpin dan akan berusaha semaksimal mungkin. Bawahan dengan komitmen akan menerima saran dari pemimpin dan mengeluarkan usaha yang cukup untuk mencapai tujuan yang ada. Nah, dalam konteks gereja, sebagai lembaga keagamaan yang ada dalam tradisi Kristen, dengan implikasinya terhadap kepemimpinan seperti yang telah ditawarkan oleh Paulus kepada jemaat dalam Galatia pasal 3 ayat 27 hingga yang ke-28. Nah, dalam administrasi gereja baru, manajer atau pemimpin yang efektif adalah mereka yang mengerti kekuasaan serta penggunaannya, dapat membawakan dan menghindari pertentangan dalam organisasi. Maka kekuasaan pemimpin mampu menunjukkan dimensi-dimensi kekuasaan personal, yakni keterampilan organisasional yang diperlukan, mampu ketegasan personal yang diperlukan, dan keterlibatan komitmen ketika mereka mengusahakan keseimbangan antara ketegasan personal. Dengan penggunaan kepemimpinan yang benar, kekuasaan dapat merupakan tombol untuk menyalakan performa baik bagi bawahan. Tetapi jika disalahgunakan, kekuasaan dapat menghancurkan keutuhan eksistensi gereja. Sangat bergantung kepada ketaatan para pemimpin gereja mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan kuasa pribadi ataupun kekuatan pribadi. Pemimpin yang tampil sebagai pelayan dan gembala akan membawa gereja sadar kembali akan pimpinan Roh Kudus yang mempersatukan dan yang mempersekutukan. Selanjutnya adalah budaya organisasi gereja. Budaya organisasi gereja adalah perupaan pikiran atau ide yang mewujud dalam kerangka pikir atau rasa teologi, doktrin, dan termanifestasikan dalam sikap ataupun tindakan jemaat. Nah, secara sederhana, budaya organisasi bisa diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok di dalam usaha tertentu. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa budaya ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memotivasi dan juga meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi, di mana baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain itu, budaya organisasi juga dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Tanpa diterapkannya budaya organisasi, maka performa setiap anggota yang ada dalamnya tidak dapat atau tidak bisa dilakukan secara maksimal. Untuk itu, budaya organisasi memiliki peranan penting dalam setiap organisasi, khususnya dalam lingkup gereja. Dalam administrasi gereja baru, ada 5 aspek dimensi
yang ada dalam organisasi gereja, yaitu yang pertama aspek roh sebagai keutamaan dalam menata kehidupan bergereja. Yang kedua, aspek pembagian kuasa. Aspek pembagian kuasa, bukan kekuasaan, untuk mengerjakan sesuatu oleh roh. Yang ketiga, ada aspek fungsi sistemik atau tak terpisahkan sebagaimana maksud pemberian Allah. Kita dapat lihat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-18. Yang keempat, yaitu aspek ketergantungan satu dengan yang lain. Itu kita dapat lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 21 dan ayat yang ke-26. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu aspek penetapan otoritas posisi atau jabatan dan fungsi yang melekat. Budaya merupakan pola hidup menyeluruh dan kompleks dan yang khas yang dimanifestasikan melalui gagasan, sikap, kebiasaan, dan dasar keyakinan dalam kelompok tertentu. Sedangkan budaya organisasi terbentuk melalui sikap, keyakinan, visi, nilai-nilai, kebiasaan, dan ritual organisasi yang dianut anggota dalam sebuah organisasi. Sebagaimana organisasi yang mempunyai budaya tersendiri yang berlaku dalam organisasi tersebut, gereja pun mempunyai budaya tersendiri. Bahkan dalam lingkup sinodal yang sama, gereja yang satu memiliki budaya yang berbeda dengan gereja yang lain. Masing-masing gereja mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, mau tidak mau kita harus bersentuhan dengan berbagai budaya yang ada, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan perubahan. Dalam melaksanakan misi kerajaan Allah di dunia ini, kita perlu untuk menguji akan setiap budaya yang ada di sekeliling kita. Apakah budaya tersebut memuliakan Allah sebagai pencipta dan Tuhan, atau justru sebaliknya? Ketika kita menyadari budaya yang tidak selaras dengan firman Tuhan, kita sering takut untuk melakukan perubahan, di mana kita tahu bersama bahwa budaya tersebut merupakan warisan pendahulu kita. Nah, di sini dalam administrasi gereja baru, sebelum melakukan pembaharuan budaya gereja, terlebih dahulu kita harus memahami misi gereja. Gunanya gereja adalah untuk melaksanakan tugas dan panggilan pengutusan Kristus, bukan mempertahankan sebuah tradisi atau kebiasaan gereja yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Melalui budaya gereja, kita dapat menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Dengan budaya gereja, kita dapat menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Jangan sampai budaya gereja menjadi penghambat pertumbuhan spiritualitas kita. Kita perlu mentransformasi budaya agar melalui budaya gereja yang diperbaharui kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Memperbaharui budaya gereja merupakan refleksi dalam budaya gereja. Tugas kita bersama selaku komunitas orang percaya, kualitas orang beriman terrefleksikan dalam budaya. Yang berikut ialah ekologi administrasi gereja baru. Ketika kita mendengar ekologi, kebanyakan yang ada dalam atau yang timbul dalam benak atau pikiran kita ialah yang berkaitan dengan alam. Akan tetapi dalam dimensi yang kelima dalam administrasi gereja baru, yaitu ekologi administrasi gereja baru, di mana di sini ialah bagaimana seorang pemimpin dapat melestarikan jemaat dengan memperhatikan visi dan misi gereja seturut dan yang kemudian berjalan dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagai seorang pemimpin tentu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, bahkan mampu juga memengaruhi anggota-anggotanya demi terwujudnya visi dan misi gereja. Nah, ekologi administrasi yaitu ilmu yang mempelajari adanya proses saling memengaruhi
sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemimpin dengan anggotanya atau pemimpin dengan jemaatnya. Berbicara mengenai pemimpin yang mampu memengaruhi dan membawa perubahan di era sekarang ini sangatlah tidak mudah bagi seorang pemimpin, di mana yang di awal saya sudah katakan bahwa pemimpin sendiri harus mampu menyesuaikan atau dengan kata lain mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, di era disruptif ini pada dasarnya berbicara tentang perubahan yang terjadi karena hadirnya sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang awalnya berjalan normal seketika berubah menjadi sesuatu yang baru, baik teknologi dan sebagainya. Berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat mempengaruhi perkembangan manusia dari semua kelompok usia, bahkan dapat juga kita katakan bahwa menghasilkan persaingan manusia yang semakin tajam, dan itu sangat berdampak pada manusia, baik dalam hal cara manusia memandang hidup, bekerja, berhubungan dengan sesama, bahkan juga relasi umat manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Nah, di era disruptif juga mempengaruhi setiap bidang, di mana mempengaruhi akan setiap bidang kehidupan manusia. Di dalamnya bidang ekonomi, kesehatan, politik, sosial, hukum, budaya, ICTS, bahkan termasuk iman kepada Allah. Nah, dengan perubahan ini, seorang pemimpin ditantang atau dipaksakan untuk dapat mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, di mana jika kita melihat keadaan sekarang di mana COVID-19 yang masih merajalela, yang mengikat akan kehidupan kita, di mana kita diharuskan untuk berdiam, bekerja, dan semua dilakukan dari rumah. Di sini kemudian seorang pemimpin memberitakan firman Tuhan, di mana ibadah-ibadah dilakukan secara online melalui media-media sosial yang ada seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di era saat ini gereja harus membuka diri atau tidak boleh menutup diri terhadap hal-hal di sekitarnya. Dalam hal ini terkait dengan politik, perumusan kebijakan. Gereja sering menutup diri dengan politik yang ada, dengan pengertian bahwa politik hanya berkaitan dengan hal-hal duniawi ataupun manusiawi. Dalam administrasi gereja baru, partisipasi gereja ialah mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat dalam proses perumusan kebijakan dimensi ekologi. Politik tidak berhenti pada pengertian bahwa politik itu hanya berhubungan dengan hal-hal duniawi atau manusiawi, akan tetapi dimulai dari keyakinan normatif bahwa politik itu adalah mulia. Adapun paradigma administrasi gereja, yaitu yang pertama paradigma tertutup, yang kedua paradigma terbuka, dan yang ketiga paradigma moderat. Tertutup, moderat, dan terbuka. Gereja kemudian dipaksakan untuk mampu menyesuaikan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Yang berikut, dimensi evaluasi kinerja gereja. Administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan yang ada dalam lingkup gereja. Nah, di sini dalam administrasi gereja baru ada pun evaluasi kinerja. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan berhasil atau tidak. Nah, evaluasi menurut Purwanto adalah pemberian nilai
terhadap kualitas tertentu dan proses merencanakan, mendapatkan, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Adapun fungsi dari evaluasi. Tahapan evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang memberikan banyak manfaat, baik dari pihak yang mengevaluasi maupun pihak yang dievaluasi. Yang pertama, ada fungsi pengukuran keberhasilan. Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program merupakan fungsi evaluasi yang paling utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Yang kedua, ada fungsi seleksi. Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode, ataupun alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, ada fungsi diagnosis. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam sebuah bidang tertentu. Jadi dalam fungsi ini kemudian ada evaluasi di mana dapat mengetahui akan kompetensi-kompetensi yang ada dalam pribadi masing-masing untuk dapat menempatkan mereka sesuai dengan apa yang ada pada kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing, sehingga mencapai suatu tujuan, mencapai suatu kinerja yang optimal. Yang keempat, ada fungsi penempatan. Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan melakukan evaluasi, manajemen gereja atau perusahaan dapat menempatkan setiap pengurus di posisi yang tepat sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, dalam administrasi gereja ada juga evaluasi atau penilaian pelayanan. Penilaian pelayanan adalah sarana untuk mengukur apakah pelayanan gereja berjalan sesuai dengan tujuan dan rancangan Allah bagi gereja atau tidak. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah ada dasar alkitabiah untuk evaluasi seperti ini? Ada begitu banyak ayat firman, ayat Alkitab yang menjelaskan akan hal ini. Dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 3, kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-8, kitab Amsal pasal 24 ayat 3 sampai 6, Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 31, dan 1 Korintus pasal 9 ayat yang 26. Sudah jelas dikatakan bahwa hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Dengan demikian, evaluasi sangat menolong gereja terutama dalam penilaian pelayanannya. Penilaian atau evaluasi yang konstruktif akan memperkuat dan membangun tubuh Kristus yang tidak menghukum dan memecah belah, tetapi justru mempersatukan dan memperbaiki. Ini akan memberi pertanggungjawaban dan juga rasa memiliki bagi mereka yang terlibat dalam prosesnya. Sebagai hasil dari penilaian ini akan ada identifikasi kekuatan untuk modal membangun dan titik kelemahan sebagai tempat untuk lebih giat belajar. Nah, penilaian pelayanan ini akan membantu menentukan apakah ada bidang pelayanan baru yang harus diusulkan atau ada bidang pelayanan yang harus diberhentikan. Nah, demikian penjelasan seluruh materi dan dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menambah wawasan kita semua dan tentunya dapat bermanfaat juga. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu menonton.
like, komen, bahkan juga subscribe channel YouTube saya ini. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Budaya gereja menjadi penghambat pertumbuhan spiritualitas kita. Kita perlu mentransformasi budaya agar melalui budaya gereja yang diperbaharui kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Memperbaharui budaya gereja merupakan refleksi dalam budaya gereja. Tugas kita bersama selaku komunitas orang percaya, kualitas orang beriman terrefleksikan dalam budaya. Yang berikut ialah ekologi administrasi gereja baru. Ketika kita mendengar ekologi, kebanyakan yang ada dalam atau yang timbul dalam benak atau pikiran kita ialah yang berkaitan dengan alam. Akan tetapi dalam dimensi yang kelima dalam administrasi gereja baru, yaitu ekologi administrasi gereja baru, di mana di sini ialah bagaimana seorang pemimpin dapat melestarikan jemaat dengan memperhatikan visi dan misi gereja seturut dan yang kemudian berjalan dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagai seorang pemimpin tentu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, bahkan mampu juga memengaruhi anggota-anggotanya demi terwujudnya visi dan misi gereja. Nah, ekologi administrasi yaitu ilmu yang mempelajari adanya proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemimpin dengan anggota-anggotanya atau pemimpin dengan jemaatnya. Berbicara mengenai pemimpin yang mampu memengaruhi dan membawa perubahan di era sekarang ini sangatlah tidak mudah bagi seorang pemimpin, di mana yang di awal saya sudah katakan bahwa pemimpin sendiri harus mampu menyesuaikan atau dengan kata lain mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, di era disruptif ini pada dasarnya berbicara tentang perubahan yang terjadi karena hadirnya sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang awalnya berjalan normal seketika berubah menjadi sesuatu yang baru, baik teknologi dan sebagainya. Berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat mempengaruhi perkembangan manusia dari semua kelompok usia, bahkan dapat juga kita katakan bahwa menghasilkan persaingan manusia yang semakin tajam, dan itu sangat berdampak pada manusia, baik dalam hal cara manusia memandang hidup, bekerja, berhubungan dengan sesama, bahkan juga relasi umat manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Nah, di era disruptif juga mempengaruhi setiap bidang, di mana mempengaruhi akan setiap bidang kehidupan manusia. Di dalamnya bidang ekonomi, kesehatan, politik, sosial, hukum, budaya, ICTS, bahkan termasuk iman kepada Allah. Nah, dengan perubahan ini, seorang pemimpin ditantang atau dipaksakan untuk dapat mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, di mana jika kita melihat keadaan sekarang di mana COVID-19 yang masih merajalela, yang mengikat akan kehidupan kita, di mana kita diharuskan untuk berdiam, bekerja, dan semua dilakukan dari rumah. Di sini kemudian seorang pemimpin memberitakan firman Tuhan, di mana ibadah-ibadah dilakukan secara online melalui media-media sosial yang ada seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di era saat ini gereja harus membuka diri atau tidak boleh menutup diri terhadap hal-hal di sekitarnya
Dalam hal ini terkait dengan politik, perumusan kebijakan. Gereja sering menutup diri dengan politik yang ada, dengan pengertian bahwa politik hanya berkaitan dengan hal-hal duniawi ataupun manusiawi. Dalam administrasi gereja baru, partisipasi gereja ialah mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat dalam proses perumusan kebijakan dimensi ekologi. Politik tidak berhenti pada pengertian bahwa politik itu hanya berhubungan dengan hal-hal duniawi atau manusiawi, akan tetapi dimulai dari keyakinan normatif bahwa politik itu adalah mulia. Adapun paradigma administrasi gereja, yaitu yang pertama paradigma tertutup, yang kedua paradigma terbuka, dan yang ketiga paradigma moderat. Tertutup, moderat, dan terbuka. Gereja kemudian dipaksakan untuk mampu menyesuaikan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Yang berikut, dimensi evaluasi kinerja gereja. Administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan yang ada dalam lingkup gereja. Nah, di sini dalam administrasi gereja baru ada pun evaluasi kinerja. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan berhasil atau tidak. Nah, evaluasi menurut Purwanto adalah pemberian nilai terhadap kualitas tertentu dan proses merencanakan, mendapatkan, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Adapun fungsi dari evaluasi. Tahapan evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang memberikan banyak manfaat, baik dari pihak yang mengevaluasi maupun pihak yang dievaluasi. Yang pertama, ada fungsi pengukuran keberhasilan. Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program merupakan fungsi evaluasi yang paling utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Yang kedua, ada fungsi seleksi. Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode, ataupun alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, ada fungsi diagnosis. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam sebuah bidang tertentu. Jadi dalam fungsi ini kemudian ada evaluasi di mana dapat mengetahui akan kompetensi-kompetensi yang ada dalam pribadi masing-masing untuk dapat menempatkan mereka sesuai dengan apa yang ada pada kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing, sehingga mencapai suatu tujuan, mencapai suatu kinerja yang optimal. Yang keempat, ada fungsi penempatan. Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan melakukan evaluasi, manajemen gereja atau perusahaan dapat menempatkan setiap pengurus di posisi yang tepat sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, dalam administrasi gereja ada juga evaluasi atau penilaian pelayanan. Penilaian pelayanan adalah sarana untuk mengukur apakah pelayanan gereja berjalan sesuai dengan tujuan dan rancangan Allah bagi gereja atau tidak. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah ada dasar alkitabiah untuk evaluasi seperti ini? Ada begitu banyak ayat firman,
ayat Alkitab yang menjelaskan akan hal ini. Dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 3, kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-8, kitab Amsal pasal 24 ayat 3 sampai 6, Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 31, dan 1 Korintus pasal 9 ayat yang 26. Sudah jelas dikatakan bahwa hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Dengan demikian, evaluasi sangat menolong gereja, terutama dalam penilaian pelayanannya. Penilaian atau evaluasi yang konstruktif akan memperkuat dan membangun tubuh Kristus yang tidak menghukum dan memecah belah, tetapi justru mempersatukan dan memperbaiki. Ini akan memberi pertanggungjawaban dan juga rasa memiliki bagi mereka yang terlibat dalam prosesnya. Sebagai hasil dari penilaian ini akan ada identifikasi kekuatan untuk modal membangun dan titik kelemahan sebagai tempat untuk lebih giat belajar. Nah, penilaian pelayanan ini akan membantu menentukan apakah ada bidang pelayanan baru yang harus diusulkan atau ada bidang pelayanan yang harus diberhentikan. Nah, demikian penjelasan seluruh materi dan dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menambah wawasan kita semua dan tentunya dapat bermanfaat juga. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu menonton, like, komen, bahkan juga subscribe channel YouTube saya ini. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.